Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sama-sama yang kita muliakan, kita ta'zimi, dan saya hormati Al-Mukarram Ayahanda guru kita bersama Ki Haji Abdul Muhdi Ansari beserta Ibu Nyai. Kita doakan beliau-beliau ini panjang umur, sehat walafiat, diberkahi anak-anaknya, dimenangkan perjuangan dunia akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Serta yang kami muliakan segenap keluarga besar DKM Musalla Al-Azhar dengan segenap guru dan imamnya serta aparatur pemerintahnya, baik yang hadir ataupun yang mendengarkan. Kita doakan yang hadir semuanya maupun yang mendengarkan sehat walafiat ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, sebenarnya yang hadir di tengah-tengah kita ini adalah guru kita bersama, orang tua kami Al-Mukarram Kiai Haji Muslih Singgan LC. Namun beliau ternyata sekarang sedang berada di luar Jakarta, yang dimana beliau tadi menginformasikan ke saya supaya bisa datang silaturahim, duduk ngaji bersama di Mushola Al-Azhar. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Ayahanda Kiai Haji Muslih Singgan mudah-mudahan dipanjangkan umur, sehat walafiat, dimenangkan perjuangan dunia akhiratnya. Amin ya Rabbal alamin. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita istiqamah ngaji setiap Jumat malam Sabtu yang sekarang ini kita laksanakan. Mudah-mudahan yang kita laksanakan ini disaksikan oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak terasa kita ini telah disapa oleh bulan yang mulia, bulan yang agung, yaitu bulan Rabiul Awal, yang dimana sekarang ini kita sudah berada di tanggal berapa Pak Jaka? Karena kalau kita ingat itu mesti 1 Oktober, 2 Oktober. Kalau udah Muharram, kalau udah bulan Safar, Rajab, Sya'ban, kita lupa. Sekarang ini tanggal berapa kalau Rabiul Awal? 27 Rabiul Awal. Masuk maghrib 28 Rabiul Awal. Kalau yang itu mungkin Muhammadiyah itu. Allahumma salli ala Muhammad. Intinya kita sekarang ini udah di Jumat terakhir bulan Rabiul Awal, yang dimana kalau kita mau lihat bulan Rabiul Awal ini, kalau mau dilihat ini bulan Rabiul Awal merupakan madrasah, sekolahan, boarding school untuk kita supaya lebih kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kan harus lebih akrab, lebih kenal. Mohon maaf kalau kita kenal sama orang, contohnya
kita kenal sama Luhut Binsar Panjaitan. Kenal sama Opung, sama si Luhut. Kira-kira kalau kita kenal sama Luhut, kita ketemu di Cendrawasih, ketemu di Ramayana Semper, ketemu di Mindi, ketemu di Lontar, ketemu si Opung, mohon maaf, kita nyebut nama biar kita lebih mengena nih. Kita ketemu sama si Opung kebetulan lagi beli nasi uduk di NU. Kira-kira kalau kita kenal sama Opung, kita nyapa dia, kira-kira Opung bakal nyapa kita enggak? Belum tentu. Orang ratusan yang ngerebutin, ya betul. Mohon maaf sedikit aja nih kita bikin contoh. Ini kan sekarang banyak nih mau panggung-panggung politik ya. Ya, di tepi-tepi jalan tuh dipasang fotonya, ya. Ada yang lagi begini, Pak, kalau lagi begini tandanya lagi sakit dada, Pak. Begini. Kalau lagi begini, Pak, mohon maaf jangan pilih saya. Kan banyak nggak sekarang foto-foto? Banyak nggak? Banyak. Ada yang begini, ada yang begini ya, ada yang begini. Mohon maaf, itu sekarang dipasang-pasang, nanti kalau sudah beneran naik, kalau kita sapa dia, kira-kira dia nyapa kita balik? Belum tentu. Tapi kalau kita nih sekarang, Allahumma shalli ala Muhammad, kita masuk di bulan Rabiul Awal, kita lebih ngenalin Nabi, kita lebih kenalan sama Nabi, kita mau tahu Nabi itu lahirnya di mana, Nabi itu warna kesukaannya apa, Nabi itu buah kesukaannya apa, Nabi itu kalau pakai pakaian seringnya warna apa, Nabi itu istrinya berapa, Nabi itu anaknya berapa, Nabi itu hijrahnya kemana, Nabi itu perangnya berapa kali. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya mau tanya, kira-kira kalau kita kenal sama Nabi, salawatan, mau keluar dari rumah salawatan, mau ngegojek salawatan, buka warung salawatan, berangkat ke majelis salawatan, kira-kira kita nanti di hari kiamat Nabi kenal nggak sama kita? Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam kitab Ni'matul Kubra itu Pak, kitab namanya kenikmatan yang paling agung, yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan, Pak, kalau seandainya kita ini baca selawatan, nih kita baca selawatan nih, Pak Jaka lagi mau buka warung uduknya, Allahumma shalli ala Muhammad, Pak, maka ada satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah nyampein ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, Pak Jaka bin siapa ayahnya? Bin Akli. Bin siapa lagi? Allahumma shalli ala Muhammad. Nih, saya mau ceritakan konteks hadisnya. Kalau kita salawat yang kita bacakan ini ada satu malaikat khusus, Pak, Allah turunkan untuk melaporkan. Sayalah contohnya Mubarak. Maka ketika saya salawat, ya Rasulullah, Mubarak bin Muslih bin Abdullah bin Muhammad, itu sampai kakek yang ketujuh disebut. Jadi nggak cuma nama kita, tapi nama ayah kita, nama kakek kita, nama buyut kita, nama engkong kita, yang dilaporin ke Nabi SAW. Orang kalau selawatan satu dibalasnya berapa? 10. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba Pak, kita kalau selawatan tuh Nabi terus kenal sama kita. Ya Allah, kalau sekarang nih kita kenal di dunia artis, kita kenal sama dia, besok belum tentu dia kenal sama kita. Iya kalau kenalan.
Kenal sama caleg-caleg. Iya, pas lagi nyalek duduk sama kita. Lagi butuh-butuhnya suara kita datang sama kita, betul? Kalau udah kelar, dia udah kepilih, belum tentu. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, nama kita disebut, nama ayah kita disebut, nama engkong kita disebut, nama buyut kita disebut, dan sekali selawat dibalas 10. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya saya terkesan, Pak, sama ada satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitabnya. Jadi bilang gini, Pak, Nabi SAW dulu sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul, beliau ini jalan di Mekkah, Pak. Ketika jalan di Mekkah, beliau ini ada mendengar sesuatu. Apa yang beliau dengar? Yang beliau dengar ada bebatuan-bebatuan yang dimana batu-batu yang ada itu ngucapin salam kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Batu ngirim salam. Apa konteks hadisnya? Wa innila asma, dan aku ini mendengar hajar, bebatuan-bebatuan. Saya mendengar bebatuan-bebatuan yang ada di Mekah. Kanat yusallimu alayya, mereka mengirimkan salam kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Enggak taunya, Pak, pas ketika Nabi SAW ini sudah berumur kurang lebih 60 tahun, beliau mengucapkan kembali ketika itu, saya dulu teringat ketika saya belum diangkat menjadi Rasul, ada batu ngirim salam sama saya. Nabi ingat, batu ngirim salam, Nabi ingat. Yang kita pertanyakan, kalau kita yang ngirim salam, apa Nabi lupa? Enggak bakalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau batu aja Nabi ingat, bagaimana kalau kita umatnya yang ingat sama Nabi Muhammad SAW? Maka dari itu, Pak, mumpung bulan Rabiul Awal, masih ada berapa hari berarti? Masih ada 2 hari. Habis Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Tapi kadang-kadang Bu Haji, kita sampai Rajab juga masih maulid ya. Kadang-kadang di luar Rabiul Awal juga masih banyak mengadakan maulid. Bahkan sampai sebelum Ramadan ada yang maulidan. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari itu, nih, kita ini menjadikan Rabiul Awal sebagai barometer, Pak. Kita lebih kenal sama Nabi, kita lebih dekat sama Nabi. Maka dari itu, di sini Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, beliau mengutip suatu hadis yang dimana diriwayatkan di sini, waqala aidan, dan dibahas ini tentang keutamaan, Pak. Keutamaan, keistimewaan buat kita-kita yang dimana mengadakan maulid Nabi SAW. Di sini disebutkan, ma min muslimin qara'a fi baitihi maulidan Nabi SAW. Tidaklah seorang muslim yang dimana dibacakan di dalam rumahnya tersebut maulidnya Nabi SAW. Kan maulidnya alhamdulillah udah banyak yang ngerayain, Pak ya. Masjid merayakan, musola merayakan, RT RW merayakan, sekolahan dari lini SD, SMP, SMA, perguruan tinggi merayakan maulid. Ini faedahnya apa sih sebenarnya? Ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Keutamaan tempat yang dibacakan maulid. Ini biar kita semangat untuk melepas daripada kemuliaan bulan Rabiul Awal. Biar tahun depan mudah-mudahan kita lebih bisa meriah lagi menyambut bulan Maulid. Amin ya rabbal alamin. Ini kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Apa kata beliau? Tidaklah ada, Pak, satu tempat, satu rumah, satu lokasi yang di situ dibacakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali
rafa'ahu Allah subhanahu wa ta'ala al-qahtu wal waba. Allah subhanahu wa ta'ala angkat dari tempat itu segala macam penyakit menular dan bala bencana yang akan turun ke tempat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya Pak, kemarin mohon maaf tuh, waktu 2,5 tahun yang lalu, waktu sempat terjadi wabah penyakit yang harus pakai masker tuh Pak, yang ustadz waktu itu pada nganggur semua Kiai. Penyakit apa sih namanya itu waktu itu? Hah? Markona. Itu penyakit ribet itu, ya Allah. Itu waktu terjadi penyakit corona Pak, mohon maaf. Kita orang-orang Madura, di Madura, wabil khusus di tempat saya, di Desa Ngolangan, Burneh, Madura, Bangkalan Pak. Ketika masuk itu corona, langsung Pak, lurahnya namanya Klebun. Lurahnya langsung perintah ke seluruh perangkat desa. Dari ujung desa sampai ujung desa, dari ba'da subuh sampai ba'dal maghrib, semuanya wajib membaca burdah Al-Imam Busiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim ja'at lida'watihil ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami maulaya sal abadan ala habiril khalqi kullihim. Allahumma salli ala Muhammad. Pak, pas ketika terjadi kemarin corona, yang dimana ketika itu mencekam Pak, mohon maaf, waktu itu ambulan sampai susah Pak. Ambulan gak ada berhentinya. Tabung oksigen di situ yang aslinya berapa, harganya jadi berapa. Masker yang sekarang dijual goceng di tepi jalan masih gak laku. Dulu satunya itu sempat dijual 15.000 Pak. Satu masker 15, pernah itu. Sampai seperti itu. Waktu keadaan genting, sampai salaman tuh ketika itu gak berani begini Pak. Salaman pas zaman corona bagaimana? Pemain tinju semua. Betul. Sampai kita sholat Jumat itu semuanya hampir pemerintah melarang untuk mengadakan sholat Jumat, betul. Polisi di mana-mana, masjid dikunci. Bahkan ketika itu Lebaran, Selasa nggak Lebaran Pak. Pas waktu itu Pak, saya mau cerita. Ketika di Bangkalan ada corona, disuruh sama kepala desanya baca burdah Imam Busiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika Jakarta dilanda wabah yang sangat luar biasa mencekam, yang dikatakan mematikannya luar biasa, saksinya rorotan Pak, pekuburan rorotan itu, pekuburan COVID itu ratusan. Tapi ketika itu kita baca burdah Imam Busiri, alhamdulillah di tempat saya yang meninggal karena corona rata-rata nggak ada karena corona, karena kiriman dari Jakarta, jasadnya dikirim ke Madura. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami Pak, salah satu faedah kita baca maulid, salah satu faedah kita nyebut nama Muhammad, salah satu faedah kita ini percaya sama satu nama, yang satu nama ini pembawa barokah, penyembuh penyakit, penghilang semua rasa sakit, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Pak ada sahabat namanya sahabat Qatadah. Sahabat Qatadah ini di peperangan Uhud kena tombak. Ditombak waktu itu Pak. Ketika ditombak, ini mata, mohon maaf, itu cerita kejadian perang dahulu, nggak kayak perang sekarang Pak. Kalau perang sekarang di sini perangnya ngirimnya di pulau lain, tinggal pencet, betul? Kan sekarang perang itu Pak,
pakai atoteng jarak jauh, pakai sniper ya. Kalau sekarang kan pakai apa namanya? Tembakan jarak jauh itu ya. Ada tuh kan? Pakai laser diincer gitu. Dulu enggak, Pak. Dulu langsung head to head. Dulu sahabat Qatadah pernah hadir peperangan Uhud kena tombak. Ketika tombak nyampe di matanya dicabut, Pak. Tombak ini dicabut di mata. Ketika dicabut matanya ditadahin begini. Ini sahabat Qatadah nih. Ditadahin begini, ya Allah, nih mata, Pak. Ditadahin seperti ini. Datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mata saya ya Rasul. Ini mata copot udah, Pak, dipegang sama Qatadah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qatadah, pegang matamu, balikkan ke tempatnya. Dipegang, Pak, sama Qatadah, dibalikin ke tempatnya, diludahin sama Nabi. Diludahin sama, ketika diludahin Nabi, mata Qatadah yang sebelah kanan itu mata yang jernih, mata yang terang, dan mata yang habis disembuhkan Rasul itu langsung sembuh seketika. Allahumma shalli ala Muhammad. Ludahna coba kalau nanti anak kita matanya banyak belekan merah, habis dengar pengajian dari Al-Azhar, katanya ludah bisa nyembuhin mah. Habis bangun tidur tuh, Pak, bangun tidur kan biasanya ludah paling numpuk-numpuknya ya. Itu aroma paling sedap tuh kalau bangun tidur tuh. Pulau apa aja tuh biasanya tuh. Anak sakit mata coba sesekali ludahin. Sembuh apa borokan tuh mata? Hah? Belekan nambah gede. Pak, Nabi nyembuhin mata Qatadah. Nabi nyembuhin mata Qatadah cuman apa? Ngeludah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari itu, poin yang pertama, Pak, kalau kita mau diangkat wabah, penyakit, bala, bacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang baca maulid, kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami, faedah yang kedua, Pak. Orang kalau baca maulid seperti sekarang ini kita bacakan nama Nabi Muhammad, kita bacakan ilmu Nabi Muhammad, kita bacakan sejarah Nabi Muhammad. Kalau kita baca yang seperti ini, Pak, faedahnya yang kedua, tempat tersebut terhindar dari malapetaka berupa kebakaran. Tempat tersebut terhindar dari kebakaran. Contohnya Ustaz jelas. Beberapa kali saya sebut di sini, saya sebut juga di pengajian yang lain. Kejadian Tanah Merdeka kebakaran Pertamina. Di situ ternyata ada satu rumah, yang rumah tersebut yang aslinya seluruh rumah udah kebakar. Cuman ada satu rumah yang dimana rumah itu nyimpen mobil tersebut nggak kebakar. Ketika ditanya sama reporter, kenapa nih mobil nggak kebakar? Ternyata mobil ini mobil yang nganterin beliau setiap ngaji di Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Kalau beliau masuk itu mesti baca salawat nariyah. Kalau beliau pakai mobil itu dipakai ke Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang. Beliau pakai ini ke hadir acara haul maulid, sehingga ini mobil nggak kebakar di Tanah Merah, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini benar. Ini selaras sama yang disampaikan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Kalau seandainya kita baca maulid, itu tempat ada perlindungan. Yang perlindungan itu ini tempat gak bakal terbakar. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, api dunia malu. Api di dunia ini yang begini panasnya ini malu. Api di dunia ini malu mau ngebakar satu tempat yang dimana tempat itu ada nama Muhammad. Api di dunia malu. Bagaimana kalau api di dunia malu, bagaimana nanti api di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu faedah yang kedua. Ini jam berapa nih? 8:30. Pak Jaka kan udah selesai ya. Udah selonjoran Pak Jaka. Ntar lagi. Soalnya kita ngeliat pengajian kalau masih begini mending. Pak Jaka udah begini Pak Jaka. Ya udah repot. Kalau nggak kita lihat kan begini dia.
Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian faedah dari kita membaca maulid ini, Pak. Yang pertama, kalau kita baca maulid, apa tadi faedah pertama? Diangkat segala macam wabah penyakit. Wabah penyakit diangkat berkah maulid. Contohnya tadi itu pas zaman corona. Yang kedua, kalau kita baca maulid apa? Allah hindarkan dari musibah, kejadian-kejadian alam seperti longsor, banjir, kebakaran, Allah hindarkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Contoh banjir Anda mau sebutin dikit, Pak. Di Tanjung Priuk ini ada namanya daerah Dewa Ruci. Dewa? Pernah dengar? Dewa Ruci. Kenapa kok disebut Dewa Ruci, Pak? Dulu orang-orang Jepang lagi ngejajah Tanjung Priuk ini, Pak. Ada satu sosok tokoh yang dimana tokoh tersebut doanya mujarab. Doanya dipinta mujarab, Pak. Minta ini mujarab, minta ini mujarab, minta ini gobul. Bisa seperti itu. Karena ini doanya mujarab, orang-orang Cina sana kalau kenal orang seperti itu nyebutnya bukan dukun, Mbak Haji. Nyebutnya bukan mbah. Kalau orang Jepang, orang Cina nyebutnya apa? Dewa. Nyebutnya dewa. Tahu nggak, Pak, Dewa Ruci itu sebenarnya dari siapa namanya? Dewa Ruci itu ada dua putra mahkota, yang dimana namanya Hasan sama Husain. Namanya Hasan sama Husain ini merupakan anak cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau ini ibadahnya luar biasa, zikirnya luar biasa, sehingga kalau dia doa mustajab. Satu kejadian, beliau sudah meninggal. Beliau ada kuburannya itu, kalau kita mau ke arah Marunda, itu ada kuburannya dua putra daripada keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Hasan sama Husain. Di Dewa Ruci pernah ketika itu 2007 kejadian banjir luar biasa Jakarta, Pak. 2007 banjir gede. Maka ketika banjir gede yang seperti itu, Allahumma shalli ala Muhammad, di tempat Hasan sama Husain dulu beliau nyebarkan ajaran Nabi Muhammad, beliau mimpin orang-orang sampai sekarang dijadikan tempat makamnya. Itu makam kuburan Hasan sama Husain di Dewa Ruci. Ketika ada ada banjir, itu kuburan enggak kena setetes pun air. Allahumma shalli ala Muhammad. Bukti yang konkret lagi nih, tempat kalau dibacain maulid, dibacain nama Muhammad, dibacain ajaran. Ada kejadian di Indonesia ini tsunami yang luar biasa hebat. Waktu itu tsunami di mana? Nangro, Aceh, Darussalam. Saya mau tanya, bangunan di situ rubuh semua enggak? Korban banyak yang wafat? Banyak. Bangunan banyak rubuh, korban banyak wafat meninggal, tapi satu bangunan berdiri kokoh tegah, namanya Masjid Baitur. Itu masjid, Pak. Ini saya nggak hoak. Tanya sama orang Aceh. Itu masjid ketika tsunami, ya Allah ya Rabbi, itu air lewat dari atas gini, Pak. Lewat dari kanan, lewat dari kiri. Masjid nggak setetes pun kena air tsunami. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba lihat. Ini nggak hoak, lihat. Seluruh bangunan Aceh hancur, masjid aja yang berdiri kokoh. Kenapa? Itu tempat disebutkan nama Nabi Muhammad. Nah, makanya ini nih faedahnya nih. Maka dari itu, kalau ada acara maulid, kita taruh di hati kita, ya Allah, masjid udah bikin, musalla udah bikin, RT udah bikin, RW udah bikin. Kira-kira ya Allah berikan saya umur panjang, rezeki sehat, ada kesempatan saya pengen bikin di rumah saya. Betul? Enggak usah mewah-mewah, Pak, maulid. Enggak usah macam-macam maulid, enggak usah. Oh, gitu.
Maulid itu enggak kita di rumah nih Pak, yang penting anak kita panggil, istri kita panggil, saudara yang bisa kita panggil di rumah nih, di rumah kita panggilin. Buat apa? Kita baca maulid. Panggil anak, masak apa? Di rumah baca rawi. Qila huwa Adam alaihi salam, qila huwa Nuh, qila huwa Isa, qila huwa Ibrahim. Dibaca. Dengan seperti itu rumah dapat barokah. Ayo dibaca. Di rumah dibaca. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, faedah yang ketiga. Ustaz Izul faedah yang ketiga. Tadi faedah yang pertama, kalau dibaca wabah diangkat. Faedah yang kedua, maulid itu kalau dibaca apa? Terhindar dari musibah, bencana. Yang ketiga, orang kalau baca maulid, yang dimana maulid itu kalau ketika dibaca dengan sungguh-sungguh, fa idza mata hawanallahu alaihi, ketika meninggal Pak, orang yang bikin maulid, hadir acara maulid, suka sama Nabi, cinta sama Nabi, Allah Subhanahu wa taala izinkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk hadir di samping kita ketika kita sakaratul maut. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba Pak, kita ini yang bikin maulid, faedah yang ketiga, Nabi bakal hadir ketika kita itu mengalami satu kejadian yang menyeramkan, namanya sakaratul maut. Sakarat itu innalil mauti la sakarat. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kita itu dalam kehidupan akan menjumpai namanya sakaratul maut. Orang yang hadir maulid, bikin acara maulid, demen ama maulid, diberikan izin Nabi hadir di sampingnya. Coba ketika Nabi hadir di samping kita, ya Allah, tenang Pak Jaka, tenang. Ayo jawab yang mudah, La ilaha Muhammadar Rasulullah. Makanya nggak jarang kalau kita ngeliat orang meninggal tuh bibirnya senyum. Makanya nggak jarang kita kalau ngeliat orang meninggal tuh wajahnya sumringah. Maka nggak jarang kita kalau ngeliat orang meninggal tuh wajahnya kayak berseri-seri. Pernah ngeliat gitu Pak? Wajahnya kayak senyum, wajahnya kayak berseri-seri. Kenapa? Karena di sampingnya ada Nabi Muhammad. Ini faedah Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya An-Ni'matul Kubra li Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mari kita sama-sama bisa mengambil pelajaran daripada bulan Rabiul Awal. Sekarang kita lihat, kalau kita dengar satu nama, yang nama ini masih disebut-sebut sampai sekarang, itu tidak lain dan tidak bukan adalah nama Nabi Muhammad. Indonesia punya tokoh bagus luar biasa. Tokohnya Indonesia yang paling ditokohkan siapa? Bapak proklamasi. Apa tiap hari kita sebut namanya? Tapi kalau nerima foto di kertasnya kurang lebih segini gedenya, wajahnya Soekarno sama Bung Hatta, seneng apa enggak? Warnanya merah. Ada 20 biji. Pak, tokoh di mana-mana itu enggak ada yang namanya disebut saban hari. Tokoh siapa silahkan sebut. Dulu ada kerajaan di Indonesia namanya Kerajaan Majapahit. Punya panglima terkenal banget namanya Gajah. Apa Gajah Mada disebut saban hari? Padahal dulu ekspansinya Gajah Mada itu sampai India Pak, dulu Pak ceritanya Pak. Thailand, Vietnam itu dulu Indonesia Pak. Di bawah kepemimpinan Gajah. Betul apa hoak? Betul apa hoak? Apa namanya disebut? Setiap hari enggak. Tapi satu tokoh ini
Namanya kalau nggak kita sebut batal sholat kita. Namanya kalau nggak kita sebut batal sholat kita. Namanya kalau nggak kita sebut hilang iman kita. La ilaha illallah doang, nggak ada Muhammadur Rasulullah, batal iman kita, Pak. Itu nama tiap hari kita sebut, tidak lain dan tidak bukan adalah nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini namanya berapa? Ada yang bilang nama Nabi ini yang paling terkenal ada 8. Ada yang bilang dalam riwayat lain nama Nabi SAW ini ada 30. Ada yang bilang nama Nabi SAW ini ada 97. Ada yang bilang nama Nabi SAW ini sampai 376. Banyak apa enggak? Banyak. Ini kita kenalin dikit-dikit nama Nabi. Ini kenapa, Pak? Mobil nggak bisa lewat? Ada. Nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan kita biar lebih kenal, Pak, sama Nabi. Kita sebutkan nama Nabi Muhammad yang paling masyhur, yang paling sering disebutkan. Yang pertama, nama Muhammad ini sebenarnya merupakan satu-satunya nama di era jahiliyah ketika itu yang namanya aneh. Namanya aneh, belum ada sebelumnya. Ketika diangkat sama kakek Nabi SAW, dulu tuh orang namanya macam-macam, Pak. Ada yang namanya Kilab, ada yang namanya Murrah, ada yang namanya Darda, macam-macam nama-nama Arab. Tapi ada satu nama namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diangkat gini, ini anak namanya Muhammad. Nama Muhammad ini bikin orang-orang kufar bingung, Pak. Orang-orang yang enggak senang sama Nabi, yang benci sama Nabi bingung. Kenapa bingung? Muhammad artinya apa? Muhammad artinya orang yang terpuji. Muhammad artinya orang yang terpuji. Coba kalau orang-orang jahiliyah Abu Jahal, Abu Lahab itu ngeledek Nabi bagaimana? Muhammad gila. Berarti artinya kontra sama gilanya. Masa orang yang terpuji gila? Kontra, nggak bisa. Muhammad tukang bohong. Masa orang yang terpuji bohong? Nggak bisa. Ini nama udah didesain, Pak, sama Allah. Muhammad orang yang terpuji. Jadi bingung. Orang jahiliyah kalau mau ngeledek Nabi bingung. Ini namanya aja Muhammad. Ini bagaimana saya mau ngejek Muhammad? Soalnya namanya aja orang yang terpuji. Maka nama-nama beliau ini, Pak, kalau kita hafal nama-nama yang kita sebutin ini, kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami, kalau kita hafal nama-nama seperti ini, Allah selamatkan kita dari mara bahaya dimanapun kita berada. Coba nama beliau, fil ardismuhu Muhammad. Di dunia beliau lebih dikenal namanya Muhammad. Kalau di langit lebih dikenal beliau namanya Ahmad. Di dunia Muhammad, di langit Ahmad. Kemudian beliau ini dikenal sebagai Abul Qasim. Abul Qasim. Kenapa? Beliau punya anak namanya Qasim. Kemudian beliau ini disebutkan Yasin. Jadi Yasin itu nama Nabi. Terus kemudian disebutkan Toha. Toha itu nama Nabi, Pak. Toha. Terus kemudian di sini disebutkan nama Nabi, setelah itu Mahi. Mahi itu artinya yang menghapus kekufuran. Kemudian beliau menyebutkan beliau itu salah satu namanya Hasyir. Hasyir itu alladzi yahsyurun nas ala qadami. Nanti yang bakal ngegiring semua umat manusia dari Nabi Adam sampai terakhir, yang menggiring tersebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang terakhir nama beliau adalah di sini Aqib. Aqib itu apa? Wal aqib laisa ba'dahu nabi. Aqib itu terakhir. Jadi mau bagaimanapun kejadiannya nggak bisa nabi terakhir. Itulah hikmah kenapa Nabi SAW 3 putranya meninggal. Siapa 3 putranya? Yang pertama Abdullah, kedua Qasim, ketiga nggak tahu semua anak Nabi nih Pak. Kemarin sempat disebut anak-anak Nabi nih. Siapa namanya terakhir? Hasim. Coba anak-anak Nabi ada berapa? Semua anak Nabi ada berapa? Anak Nabi, ayo masa ya Allah anak Nabi. Anak Nabi. Pak Jaka anak Nabi ada berapa? Anaknya Nabi, bukan anaknya RW. Ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini supaya kita lebih kenal. Anaknya Nabi itu Pak ada 7. Ada tuh 7. Yang dari Siti Khadijah ada 4. Yang lainnya dari istri-istri yang lain. Yang 3 lelaki, yang 4 perempuan. Di Aqidatul Awam disebutkan wasab'atun auladahum faminhumu. Yang pertama Abdullah, yang kedua jangan atau ini. Yang kedua Qasim, yang ketiga Ibrahim, yang keempat Fatimah, kemudian yang kelima anaknya Nabi, yang kelima Zainab, yang keenam Ruqayyah, yang ketujuh Ummu Kulthum. Ini diingat Pak anak-anak Nabi Pak. Ya Allah mohon maaf anak-anak Raffi Ahmad kita hafal banget. Yang pertama namanya Rafathar. Iya. Yang pertama anak Raffi Ahmad namanya Rafathar. Oh ingat banget kita. Yang kedua namanya Selamat. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah kajian kita. Artinya nama-nama Nabi Muhammad, ayo kita cermati. Oh ini namanya bini, namanya ini, namanya ini, anak-anaknya namanya ini. Supaya kita ingat. Terakhir sebelum kita tutup kita ingin doa Pak. Doa kita yang pertama, ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan Palestina segera dimerdekakan oleh Allah. Karena mohon maaf Israel ini Pak itu membombardir orang-orang Palestina, anak-anak Palestina itu di luar daripada batas kewajaran manusia. Karena mereka kalau menyerang Palestina, mereka menggunakan satu cairan putih yang dimana cairan putih itu kalau disebar kegesek sedikit kebakar. Kalau seandainya kita hirup, yang hirup langsung meninggal. Kalaupun masih hidup, yang hidup itu organ tubuhnya semuanya langsung nggak sehat. Itu dilarang Pak oleh Badan Internasional Dunia, dilarang, tapi dilaksanakan, digunakan oleh Israel. Orang Palestina diem-diem Pak. Mereka diem, mereka zikir, mereka tetap tawakal sama Allah. Sampai akhirnya kemarin Sabtu kemarin ini ada TNI mereka, tentara-tentara mereka yang disebutkan Hamas, yang mereka sudah diem kurang lebih 6 tahun, diem, tidak berkutik apapun, tidak melaksanakan apapun, sampai akhirnya yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka Pak orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang Israel, mereka ingin padamkan cahaya Allah. Mereka ingin padamkan cahaya perjuangan. Mereka ingin padamkan orang-orang yang ingin membebaskan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Tapi apa? Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka menginginkan memadamkan api-api perjuangan, api-api cahaya-cahaya keagungan Allah. Wallahu mutimmu nurih. Allah akan menyempurnakan cahayanya dengan cara Allah.
Kemarin Sabtu Hamas mengirimkan 5.000 rudal ke tengah kota Israel, saudara. Ketika dikirimkan 5.000, porak-poranda Israel ketika itu. Orang Palestina masuk lewat jalur darat, lewat jalur udara. Mereka duduki kota Israel. Mereka sandra tentara-tentara. Mereka sandra panglima-panglima. Sehingga kocar-kacir Israel, saudara. Maka dari itu kita doa, Pak, ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan Palestina segera diberikan kemenangan oleh Allah. Karena Palestina ini, Pak, satu-satunya negara yang dulu itu pertama kali ngakuin kemerdekaan. Betul apa enggak? Satu-satunya negara yang langsung memproklamirkan, Pak Soekarno, saya Palestina, mengakui kalau Indonesia merdeka. Setelah itu dilanjut sama negara Mesir, dilanjut sama negara-negara yang lain. Dulu mereka peduli banget sama kita. Maka dari itu, ayo sekarang ini kita doakan, Pak. Kalau perlu, kalau butuh, kita kunut nazilah untuk kemenangan Palestina. Kenapa? Ini Palestina saudara-saudara kita. Karena Masjidil Aqsa itu bukan masjid sembarangan, Pak. Masjidil Aqsa itu masjid nomor 3 termulia di dunia. Pertama Masjidil, kedua Masjid Naba, ketiga Masjidil Aqsa Palestina. Kenapa? Aqsa Palestina merupakan kiblat pertama kita umat Islam. Maka dari itu kita doakan pejuang-pejuang Hamas yang ada di Palestina dimenangkan Allah. Jadinya yang kadang-kadang kurang sedap kita dengar, mohon maaf hadirin, yang kurang sedap kita dengar media. Media ini kadang-kadang ngegelintir. Apa kata media? Terutama Kompas kemarin. Kompas kemarin bilang begini, Pak. Itu hati-hati tuh sama apa namanya? Sama Hamas. Hamas itu pergerakan teroris. Iya, masa iya, Pak? Ini orang ngebela negaranya, ini orang ngebela tanah airnya dibilang teroris. Kalau ngebela negara dibilang teroris, berarti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, si Pitung teroris dong. Maka dari itu kita yang di Indonesia, kita berdoa, ya Allah, lewat pengajian malam ini di Musola Al-Azhar dengan guru-guru kita, ya Allah, selamatkan saudara kita di Palestina, ya Allah. Yang wafat di Palestina mudah-mudahan jadi syahid, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kuatkan tentara mereka, ya Allah. Bebaskan Palestina segera, ya Allah. Jadikan Palestina ini, ya Allah, negara yang merdeka. Amin ya Rabbal Alamin. Silahkan sebelum kita tutup, bagi yang ingin bertanya. Baik, alhamdulillah, ini bagus pertanyaan. Terus datang aja pertanyaan. Kenapa kok di Arab itu jarang nama Muhammad? Sebelumnya mohon maaf, sepengalaman saya di sana, sepengalaman saya di Arab, banyak juga kok yang memakai nama Ahmad atau Muhammad. Banyak. Iya. Jadi Toha, Yasin itu nama-nama Nabi. Kita makanya kalau mau rentet lagi nama-nama Nabi itu kan banyak. Kita balikkan lagi, Ustaz. Khairul asma, sebaik-baiknya nama, ma hummida wa ubbida. Jadi kalau sebaik-baiknya nama itu nama yang dimana di situ dimulai dengan kata-kata Muhammad atau Ahmad. Dan nama yang ada abdunya, Abdullah, Abdul Wahab, Abdul Qahar, Abdul Razak, Abdul Rahim, Abdul Latif. Itu yang paling bagus. Kita lihat nih, kok banyak nih ada nih. Contoh lebih katakanlah Arab lah. Kok ada nih nama-nama yang dimana di situ nggak pakai Muhammad depannya atau nggak pakai Ahmad. Maka kalau ada nama-nama yang seperti itu, setelah dengar kajian, setelah dengar ilmu seperti ini, namanya dirubah.
namanya dirubah. Kita itu duduk dengan guru-guru kita di Al-Azhar di Mesir, dan juga duduk sama guru kita di Abu ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Mekah Rusaifah. Itu kalau ada nama anak yang nama anaknya belum ada Muhammad atau belum ada Abdullah, abdunya, itu diganti sama beliau. Makanya orang jamaah haji yang udah berangkat haji, ada nama sebelum haji, ada nama sesudah haji. Iya, pernah dengar ya? Nama sebelum hajinya siapa? Iya, jadi nama setelah hajinya beda. Nah, itu biasanya gitu. Jadi kalau yang belum ada Muhammad atau abdunya, itu diganti. Jelas ya Ustaz ya? Jadi dirubah jadi ada Muhammadnya atau ada abdunya. Jadi kalau belum ada nih, namanya siapa? Nama saya Badai Asmara. Oh, Badai Asmara. Namanya siapa? Badai. Sekarang ganti, berarti digantinya Muhammad Badai Asmara. Jelas ya? Kalau belum ditambah. Apalagi orang masuk Islam, ditambahin namanya. Ini sampai sini jelas ya? Alhamdulillah. Ayo yang mau nanya sebelum kita tutup. Pak Jaka, ayo. Sebelum saya nanya, jengkolnya masih ada apa enggak? Masalahnya saya ngajar di sini bukan tetap Pak Haji. Kalau saya ngajar tetap di sini saya langsung. Jadi kita ini masih ngebadal. Jadi ngegantiin orang tua. Jadi kalau kita ngajar tetap di sini, kita bawa kitab. Nih kayak sekarang aja saya bawa kitab An-Ni'matul Kubra lil Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Jadi bagus. Nih masukan dan saran dari orang tua kita, Ustadz, kita kalau ngaji pengen megang kitab. Karena kalau megang kitab sama kagak beda. Orang-orang dulu itu bukan main. Guru bawa kitab. Guru buka halaman berapa ikut buka. Guru kebet ikut kebet. Guru tutup ikut tutup. Berkahnya banyak. Makanya benar kata Pak Haji, orang tua kita di mana-mana kalau ngaji ayo bawa kitab. Saya di tempat-tempat pengajian saya yang rutin, artinya saya yang emang ngajar tetap di situ, saya bawa kitab. Dan jamaah yang hadir saya himbau biar bisa bawa kitab. Ya Allah, kitab kayak gini harganya paling 15.000. 15? Ya Allah, 15.000. Nasi uduk dapat 2 bungkus enggak? Enggak dapat kalau pakai ayam. Iya kan? Nah, 15.000 duduk bareng guru sama ajengan sama kiai. Kita bawa kitab, guru ngejelasin apa, kita tahu nih. Oh ini nih, kita artiin, kita maknain. Mudah-mudahan kita nanti bisa istiqomah bawa kitab. Amin ya Rabbal Alamin. Nanti Pak Haji, kalau saya rutin tetap istiqomah, kita rame-rame bawa kitab. Mudah-mudahan saya yang paling banyak dapat ilmunya. Kenapa? Ya kita yang masih bodoh yang seperti ini, mudah-mudahan kita yang lebih banyak dapetin barokah. Nah, maka dari itu bagus. Makanya sekarang nih banyak, kalau saran dari Pak Haji nih, orang ngaji-ngaji cuman jiping. Sekarang dengar nih nama-nama anak Nabi, habis ini lupa. Ditanya Pak Jaka, nama anak Nabi yang perempuan tadi siapa? Munaroh kali ya? Kenapa? Karena nggak ditulis, karena nggak ada kitab. Coba ada kitab ditulis, wah. Maka dari itu bagus sekali Pak Haji saran dan masukannya. Mudah-mudahan kita selanjutnya ketika ngaji duduk sama kiai sama guru bisa bareng-bareng mangku
kitab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayo sebelum kita tutup doa, ada yang mau ditanyakan? Tapi kalau bagi kita nih yang bagus rujukannya kitab apa ya untuk Sirah Nabawi? Ini bagus ini. Dari lahir sampai meninggal. Harus, ini bagus ini. Jadi luar biasa Ustaz. Kita kalau seandainya duduk di pengajian kita bahas sejarah Nabi untuk saya wabil khusus yang awam, untuk saya yang masih awam, untuk kita bahas Sirah Nabawi, ini paling bagus, paling enak kita baca itu Sirah Nurul Yakin. Murah insyaallah, enggak sampai 20.000. Nurul Yakin. Kita duduk bareng, kita bahas sejarahnya Nabi. Dari Nabi lahir, Nabi anak-anak, Nabi dewasa, Nabi bermain, Nabi berdagang, Nabi nikah, diangkat sebelum Nabi, sesudah Nabi, sampai Nabi wafat. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita bahas, kita perentetin tuh sejarahnya Nabi. Ini bagus sekali. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih kenal dekat sama Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya rasa cukup kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berada di Palestina segera dibebaskan dari Israel. Mudah-mudahan mereka segera diberikan kemenangan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semuanya kesempatan untuk bisa berjuang, ikut andil menyumbangkan tenaga, pikiran, rezeki kita untuk membantu saudara kita di Palestina. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.